Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 29 Juni 2024 merupakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, Rasul. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Pada saat ini kami juga bersyukur karena Engkau telah berikan kepada kami iman yang kuat, yang selalu Kau jaga dan rawat, supaya iman kami semakin mendalam mengenal-Mu melalui sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda-Mu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui tugas dan pelayanan kami hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 12, ayat 1 sampai dengan 11. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku
bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga.
Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 16, ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Pengakuan iman yang mendalam. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini gereja memperingati pesta Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Siapakah Santo Petrus dan Santo Paulus? Petrus tidak hanya mengenal Yesus, ia juga merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya. Petrus merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya karena Petrus memberikan waktu untuk Yesus. Di antara para murid adalah Petrus yang selalu bersama Yesus. Petruslah yang memiliki lebih banyak waktu untuk Yesus. Paulus awalnya adalah penganiaya gereja. Namun meskipun menjadi pengkritik gereja yang sengit, Paulus membiarkan Yesus mengendalikan hidupnya. Jadi dari seorang penganiaya, Paulus menjadi seorang yang mewartakan Yesus yang paling bersemangat. Ia menjadi salah satu misionaris terkemuka. Jika kita ingin merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita,
maka kita hanya perlu melakukan satu hal, yaitu menghabiskan lebih banyak waktu bersama Yesus. Tujuan dari ketiga bacaan hari ini adalah untuk mengingatkan kita tentang pentingnya iman. Pengakuan akan Yesus sebagai juru selamat dan keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam hidup kita, terutama pada masa-masa sulit. Makna terpenting dari bacaan Injil adalah pengakuan iman yang tulus kepada Yesus sebagai Anak Allah yang hidup. Bacaan pertama mengajarkan kita tentang kuasa doa dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Sementara bacaan kedua menginspirasi kita untuk tetap teguh dalam iman dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita ganjaran yang kekal. Dari bacaan-bacaan ini kita dapat mengambil beberapa pesan penting untuk kita semua saat ini, yaitu pengakuan iman yang mendalam. Seperti Petrus yang mengakui Yesus sebagai Mesias, kita dipanggil untuk memiliki pengakuan iman yang mendalam dan pribadi kepada Yesus. Ini berarti kita harus mengenal Dia bukan hanya dari kata orang lain, tetapi dari pengalaman kita sendiri melalui doa dan bacaan kitab suci. Seperti jemaat awal yang tekun berdoa untuk keselamatan Petrus, kita juga diingatkan akan kuasa doa dalam menghadapi kesulitan. Tuhan mendengar doa-doa kita dan bertindak dengan cara yang mungkin tidak kita bayangkan. Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan dalam segala situasi. Setelah itu, keteguhan iman dalam pertandingan hidup dapat kita lihat dalam diri Rasul Paulus yang menunjukkan keteladanan dalam mempertahankan iman hingga akhir. Hidup kita adalah pertandingan yang membutuhkan ketekunan, kesetiaan, dan keberanian. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu mendampingi kita dan akan memberikan kita ganjaran yang kekal di akhir hidup kita. Seperti Paulus yang diberi kekuatan untuk memberitakan Injil, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti kita harus berani berbicara tentang iman kita dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus, meskipun menghadapi tantangan ataupun penganiayaan. Marilah kita menanamkan pesan-pesan ini dalam hati kita dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi-saksi iman yang hidup dan membawa terang Kristus kepada dunia. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap langkah kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan iman kami dalam menghadapi segala kesulitan. Bimbing kami mengenal-Mu lebih dalam, mengandalkan kuasa doa, dan tetap teguh dalam hidup sehari-hari. Jadikan kami saksi-Mu yang berani dan setia, sebab Engkaulah pelindung dan penyelamat kami, bersama dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.